Menurut Sokrates, moralitas itu punya dua syarat. Yang pertama reason, yang kedua impartiality. Reason itu nalar, masuk akal. Jadi perbuatan baik itu pasti masuk akal. Berarti apa? Pasti mudah dicari argumen rasionalnya. Cirinya rasional. Tidak ada kebaikan yang tidak masuk akal. Kenapa sih kok kita harus menghargai orang tua? Itu kan menjawabnya mudah sekali. Kenapa kok kita harus jujur, tidak boleh bohong? Itu menjawabnya gampang. Masuk akal. Kenapa kita tidak boleh ngambil miliknya orang lain? Mencuri haknya orang lain. Itu kan belum dijawab pun rasanya akal sudah bisa menerima kalau kita itu jangan ngambil haknya orang lain. Ini namanya ciri perbuatan moral itu reason. Kok ada satu perbuatan kamu ngakunya moral tapi ketika ditanya alasannya bulet. Ini sebenarnya baik Pak, tapi kalau dilihat dari sudut sana dengan perspektif ini pakai teori ini itu baru kelihatan baiknya. Kalau sekilas belum kelihatan Pak, itu kemungkinan enggak. Terlalu rumit. Biasanya perbuatan baik itu langsung bisa ditangkap dengan akal. Masuk akal sudah. Jadi tidak perlu dipikir rumit. Yang kedua, cirinya perbuatan moral itu imparsial. Berlaku untuk siapapun, kapanpun, dimanapun, tidak memihak. Kalau untuk saya Pak, boleh bohong, tapi yang lain harus jujur Pak. Ini namanya tidak imparsial. Jadi ya semuanya sudah. Kalau tidak boleh korupsi, ya semua tidak boleh korupsi. Dan tidak boleh dicari-cari situasi yang membolehkan korupsi. Jadi ini prinsip imparsial. Kapanpun dan dimanapun, pada siapapun, ini bisa diterapkan. Kalau masih milih-milih, menyeleksi dan lain sebagainya, kemungkinan ada pelanggaran moral. Jadi moral itu harus tidak memihak. Harus objektif ruang dan waktunya. Kapanpun, dimanapun, ya hukum itu berlaku. Nah ini namanya impartiality. Jadi kalau kalian bingung, Pak, yang saya lakukan ini bermoral apa tidak? Pertama-tama coba tanyakan pikiranmu. Masuk akal enggak yang kamu lakukan? Ada kegamangan enggak? Makanya Rasulullah itu kan kalau waktu ditanya dosa itu apa wahai Rasulullah? Jawabnya Rasulullah, mahaka fi sodrika. Apa yang tergetar membuatmu agak tidak enak, tidak nyaman. Ada yang tidak beres ini. Nah, kalau istilahnya Sokrates ya mungkin ya tidak masuk akal. Ada yang tidak cocok, tidak masuk. Nah, itu kemungkinan dosa. Ya nanti dilanjutkan oleh Nabi kan ciri kedua. Kalau orang lain tahu, kamu malu. Kamu tidak suka. Nah, kalau orang lain tahu ini, itu wah saya tidak enak. Itu kemungkinan besar tidak beres itu. Tapi kalau ya biar saja orang lain tahu, tidak masalah wong saya ini. Nah, itu kemungkinan aman perbuatanmu. Bukan sesuatu yang salah atau dosa. Ini bagi orang normal ya. Karena kadang-kadang ada yang tidak normal itu. Perilaku memalukan ya dipamer-pamerkan. Nah, ini sudah memandangnya khusus. Tapi secara normal perilaku bermoral itu pasti masuk akal, nyaman dilakukan. Siapapun tahu kita tidak malu. Tapi kalau tidak masuk akal, kita melakukannya maju mundur ragu-ragu dan kita malu kalau orang lain tahu, kemungkinan tidak beres. Nyontek misalnya, itu kan kamu tidak tenang. Apa ada mahasiswa ujian nyontek terus santai, mumpung bisa nyontek, enggak kan mesti dia ini harus cepat selesai ini sebelum ketahuan kan gitu. Dia tidak mau orang lain tahu. Kalau orang lain tahu gelisah. Nah, itu kemungkinan salah. Jadi kamu tidak perlu nyari, Pak, ayat Qur'annya apa ya dilarang nyontek itu susah. Kamu rasakan saja. Begitu kamu merasa ini tidak pas, tidak nyaman. Orang lain tahu, mesti saya malu. Nah, ini kemungkinan keliru. Perbuatan yang salah. Karena memang prasyaratnya moralitas itu dua. Reason dan impartiality. Baik, kita lanjutkan. Nah, di situ Sokrates nanti bilang bahwa sistem moralitas yang didasarkan pada nilai-nilai emosional sementara itu hanyalah ilusi belaka
konsep yang kasar, yang tidak masuk akal, dan tidak ada benarnya. Jadi moralitas itu tidak bisa didasarkan pada sentimen kita. Suka dan tidak suka kita. Kita kan itu sering memilih sesuatu dengan dasar suka dan tidak suka. Ini kan dasarnya emosi. Kata Socrates, tidak masuk akal yang seperti itu. Kebaikan itu ya dasarnya pengetahuan, bukan emosi. Bukan kok, karena saya sudah suka itu Pak, kayaknya saya sudah cocok dengan itu. Itu, bukan emosi dasarnya. Dasarnya itu ya pengetahuan. Maka tadi Socrates dikenal alirannya objektivis. Jadi ada kebenaran, ada kebaikan yang objektif. Standar-standar kebaikan itu objektif, bukan karena perasaan kita. Kalau hanya mengandalkan perasaan kita, ya mungkin seperti tadi orang yang dablek melakukan keburukan rasanya bisa nyaman saja. Maka dasarnya harus pengetahuannya. Kalau ini tidak boleh loh, tapi enak ya Pak. Ayo, tidak boleh kok alasannya enak. Tidak boleh, itu sudah standarnya begitu, dilarang. Jangan nyari enaknya saja, senengmu saja. Ada standarnya sendiri. Ini yang membuat Socrates nanti disebut alirannya objektivis. Kok ada orang memutuskan satu perbuatan hanya dari emosinya saja, hanya dari kesukaannya saja, pilihan subjektifnya saja, itu bagi Socrates tidak masuk akal dan tidak ada benarnya. Milih tindakan itu dasarnya pengetahuan tentang standar-standar kebenaran tadi. Baik, lanjut. Nah, ini agak menarik. Ini sering dihubungkan dengan cinta. Kalau ada kata cinta, kamu melek. Nah, ya. Jadi, orang yang secara sungguh-sungguh menginginkan kebenaran, kebaikan tadi, itu nanti kualifikasinya adalah kualifikasi cinta. Keinginan akan kebaikan itu berhubungan dengan cinta. Makanya ada kalimat dari Socrates, love is desire. Cinta itu menginginkan. Ciri paling dasarnya cinta itu kan menginginkan. Terus kamu jujur atau tidak kalau ditanya saya mencintai sesuatu, itu kan menginginkan sesuatu. Maka menginginkan kebenaran, kebaikan tadi, ya jenisnya jenis cinta sebenarnya. Nah, orang itu kenapa mencintai sesuatu, menginginkan sesuatu, pasti karena dia menganggap di balik sesuatu yang dia cintai ada kebaikan dan kebahagiaan untuk dirinya. Jadi, aku cinta padamu itu karena aku menganggap dalam dirimu ada kebahagiaan untuk diriku.